Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kita akan dengarkan santapan rohani yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Sunarti SHI. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Untuk Ustaz Sunarti SHI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah sholat sunnah tarawih rahimahullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Artinya, dan hendaklah ada di segolongan atau di sekumpulan di antara kamu orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah keburukan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, dari ayat ini ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi munkar. Pertama, amar ma'ruf artinya menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan secara pengertian umum segala sesuatu yang memiliki nilai dan memberikan kemanfaatan. Sedangkan kebaikan menurut pandangan agama adalah segala sesuatu yang bernilai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perbedaannya, sesuatu yang baik menurut pikiran atau logika kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui yang tersembunyi dan juga yang terang-terang. Artinya semua nilai-nilai itu tidaklah sesuai dengan pandangan atau tidaklah sesuai dengan yang diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, menyeru kepada kebaikan hendaklah dimulai daripada secara internal. Artinya terlebih dahulu hendaklah dimulai dari kita di nafsu atau anfusakum, yaitu dimulai daripada diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengajak orang lain yang baik dan benar jikalau diri kita sendiri belum baik. Berarti bukan juga menunggu kita sempurna untuk mengajak orang lain, tetapi yang jelas adalah kita berusaha mengajak orang lain dan
umat manusia untuk suruh kepada kebaikan. Nah, kebaikan di sini di dalam 3 perkara. Pertama, kebaikan terhadap Tuhannya, yaitu berupa keyakinan dan kepercayaan kepada Allah yang terlepas dari perbuatan kesyirikan, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dan diibadahi, dan kemudian menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang kedua, kebaikan kepada sesama manusia, yaitu dengan gemar bersilaturahmi, menjaga hubungan silaturahmi, saling bekerja sama dalam hal kebaikan yang saling meridhoi, karena setiap hubungan itu kuncinya adalah keridhaan. Jadi hubungan tanpa ada keridhaan maka dia tidak akan sempurna. Begitu juga hubungan dengan Allah tidaklah dengan ridho, karena hubungan kuncinya adalah letaknya pada keridhaan. Kemudian saling membantu dan saling tolong-menolong. Dan kemudian kebaikan yang ketiga, yaitu kebaikan terhadap lingkungan, memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada ini, tetapi tetap menjaga ekosistem atau keseimbangannya. Artinya tidak merusaknya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, menyuruh kepada kebaikan. Nah, di dalam Muhammadiyah, menyuruh kepada kebaikan itu lebih di dalam bentuk aplikatif dan kemudian memberikan solusi. Artinya bagaimana ajaran agama itu bisa terasa akan manfaatnya dan kemudian memberikan jawaban solusi. Jadi pemikiran tajdid, artinya pemikiran pembaharuan yang lebih aplikatif sehingga terasa manfaatnya. Sehingga seperti kebaikan di dalam ilmu pengetahuan, maka didirikanlah sekolah. Ketika agama memerintahkan untuk memperhatikan hal yang sosial, maka didirikanlah panti asuhan. Dan kemudian ketika disuruh memperhatikan masalah infak, sedekah dan sebagainya, maka dibangunlah tempat yang disebut dengan tempat zakat atau langsung dan sebagainya. Itu dalam mempermudah kita di dalam melakukan kebaikan. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, perintah Allah nahi munkar, yaitu mencegah keburukan. Ini lawan daripada kebaikan. Maka di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ashaddul iman. Artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia dirubah atau dicegah dengan lian, dengan tangannya. Di para ulama lebih mengartikan daripada kekuasaan. Artinya dengan kekuasaan lebih cepat di dalam menyelesaikan persoalan, di dalam pencegahan kemungkaran. Dan kemudian jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika juga tidak mampu, maka dengan hati. Dan itulah yang selemah-lemah iman. Artinya dengan hati tahu kemungkaran itu tapi tidak sanggup untuk mencegahnya karena memiliki kelemahan, maka atau iman, itulah selemah-lemahnya iman. Hadirin jamaah Jumat
dalam melakukan dua hal ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan wal takum. Jadi adalah segolongan, sekumpulan. Artinya beramai, bekerja sama antara satu dengan yang lain. Makanya kadang kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya surga itu bukan milik kita sendiri, tapi surga itu adalah milik kita bersama. Dan begitu juga di dalam hal berbuat kebaikan dan juga kemungkaran, maka hendaklah dia dengan bergotong royong, dengan bekerja sama, dengan memanfaatkan segala potensi diri yang ada. Makanya setiap manusia itu unik, jadi tidak ada yang memiliki kekurangan. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing, dan kelebihan ini jika disatukan menjadi satu, jika potensinya disatukan, makanya dikatakan pemimpin yang baik itu tidak harus memiliki begitu banyak ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana dia bisa mempersatukan segala potensi yang ada sehingga dia menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi hendaklah dia terorganisir, jadi ibaratkan seperti badan, tubuh, organ yang di dalamnya memiliki organ, ada jantung, paru dan segala macamnya yang kemudian dia bekerja sama. Jadi dalam hal amal ma'ruf dan nahi munkar maka hendaklah dia lakukan dengan secara bersama. Kemudian Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, di dalam melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar tidak semudah segampang seperti membalikkan telapak tangan. Karena pasti akan ada ujiannya, terutama dari diri sendiri. Sabar di dalam menghadapinya, ikhlas dan sebagainya, merelakan, mengorbankan pikiran, tenaga, harta dan sebagainya. Belum lagi ujian dari luarnya, karena tidak semua orang yang berpikiran yang sama karena ada kepentingan dan sebagainya. Karena makanya pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak segampang, tidak semudah yang kita bayangkan. Bagaimana dia rasakan ketika pada waktu di Mekah, dikucilkan, dijauhi, kemudian bahkan mungkin disingkirkan dan sebagainya, dan sampai dia harus hijrah, dan kemudian setelah kuat, setelah memiliki kekuasaan dan sebagainya, dan sudah kembali kepada saya. Nah, untuk itu para hadirin yang berbahagia, di dalam melakukan hal ini maka hendaklah kita siap di dalam menghadapi ujian ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina sadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, atau kami telah melakukan kebaikan, telah mencegah kemungkaran, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah benar mengetahui orang yang jujur, sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ujian itu Allah ingin melihat kejujuran, keikhlasan kita, dan kemudian proses dari perjalanan semua itu adalah menjadi nilai kebaikan di dalam kehidupan. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kemudian di ujung ayat mengatakan ulaika humul muflihun. Artinya mereka itulah orang yang beruntung. Artinya ketika kebaikan ditegakkan dan kemungkaran
pertengkaran dihancurkan, maka akan terjadilah keteraturan, kedamaian dalam kehidupan ini, tenang. Dan tidak hanya di dalam kehidupan dunia ini, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya di dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kemudian dari saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kekuatan kepada kita dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian santapan rohani oleh Ustaz Sunardi Ashadi. Semoga bermanfaat dan